Hai minasang. Hai Sensei. Oke, tolong ketua kelas siapkan kelas. Minasang, Kirich. Rei. Ohayo gozaimasu Sensei. Hai, ohayo gozaimasu minasang. Swatte kudasai. Ya, silakan duduk semuanya. Oke, sebelum kita mulai, Sensei minta kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan, siapa yang bisa? Ya, Nurdiana, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar di pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dan mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih. Iya. Sudah siap untuk belajar? Ya. Oke. Iya. Sebelum kita mulai belajar, Sensei harapkan semuanya bisa fokus agar apa pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa kalian ingat. Bisa kalian pelajari dengan baik. Oke? Sebelum kita mulai, Sensei mau mengecek kehadiran dulu. Kira-kira berapa orang yang tidak hadir ini. Nanti tolong kasih tahu kalau ada izin atau sakit atau tidak hadir tanpa keterangan ya. Iya, Anastasia Katoar. Imaseng. Astiani Fahrudin. Imaseng. Kemudian Eliseus Watilai. Imaseng. Fanny Haudureviang. Imas. Grace Lydia Latuswai. Oke, Henderson Sabarovek. Imaseng. Hera Fadila. Imas. Intan. Imas. Israel Yaas. Imaseng. Ishak Niniwen. Imaseng. Jeffrianto Palinggi. Dia apa? Imaseng. Terus Johan Merauga. Imas. Junior Equila Lumabiang. Imas. Christian Upuya. Imaseng. Lea Sawinai. Apa dia? Imaseng, tidak ada keterangan juga. Lydia Pratiwi. Imaseng, banyak yang tidak hadir ya. Marsentinus Awes. Apa dia? Imaseng. Nur Najma. Hai Imas. Nur Triana Saskia. Imas. Rahel Yapo. Rahel. Imaseng. Yohanes Royer. Imaseng. Shevchenko Tololiu. Hai Imas. Giovanni Rumagito. Oke, Imas. Iya, jadi yang hadir hari ini hanya 3, 6, 9, 11 jiwa. Oke, jadi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang Kyoshitsuni Arumono atau benda-benda di kelas. Nah, tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah diharapkan kalian bisa memahami tentang apa? Tentang hal-hal, tentang wacana, tentang kosakata, tentang benda-benda yang ada di dalam kelas. Iya. Ya, tujuannya adalah agar kalian bisa memahami wacana tentang Kyoshitsuni Arumono. Oke, sebelum kita datang ke materi Kyoshitsuni Arumono atau benda-benda di dalam kelas, Sensei mau tanya dulu, biasanya
Kalau kalian datang ke sekolah itu apa yang kalian bawa dari rumah? Coba. Najma. Tas. Tas. Coba, siapa lagi? Biasa bawa apa? Buku. Fanny, buku, bolpen. Seva. Handphone. Oke, apa lagi? Kamus. Apa lagi? Coba yang lain. Ada mungkin yang bawa makanan? Ya kan, bawa bekal toh? Oke, selain dari itu handphone, bawa bekal, pasti juga bawa peralatan untuk belajar. Buku, pensil, bolpen, pokoknya semua yang kalian butuhkan untuk belajar. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di dalam sekeliling kelas. Benda-benda apa saja yang biasanya ada di dalam kelas? Coba sebutkan. Benda apa saja? Sapu, meja, Hera, apa? Papan tulis, Eki, apa lagi? Ada jam dinding, apa lagi? Kursi sudah pasti. Kursi pastinya. Nah, kita menggunakan apa sekarang? Proyektor. Kita menggunakan apa lagi? Laptop. Oke. Apa lagi yang ada di atas meja? Vas bunga, ada meja guru dan lain sebagainya. Nah, itu adalah benda-benda yang ada di dalam ruangan kelas. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita di dalam kelas itu pastinya kita gunakan untuk menunjang proses belajar mengajar. Iya. Bisa ya? Oke. Sekarang coba kalian, Sensei akan menampilkan video. Kalian perhatikan dulu video yang ada. Kemudian dicatat kosakata-kosakata yang kalian rasa penting untuk dicatat ya. Sambil kalian nyimak, sambil kalian mencatat. Oke? Bisa? Oke. Silakan perhatikan video yang ada. Sebentar ya. Suaranya kecil ya. Iya. Oh, sudah 100. Oke, jadi benda-benda di dalam kelas, sebutan dalam bahasa Jepangnya apa? Hai, Kyoshitsu ni arumono. Oke, lanjut. Dengarkanlah audio berikut, kemudian ikutilah cara mengucapkannya. Apakah sekarang penjelasan sudah bisa mengucapkan? Jika belum, ulangi dan ucapkan kembali
Oke, sudah? Iya. Dirasa coba sebutkan benda apa saja yang ada di dalam kelas. Nah, jadi ini adalah kosakata-kosakata yang kalian simak dalam video tadi. Mari kita latih untuk menyebutkannya ya. Mulai dari kosakata yang pertama. Tanah. Hai, artinya? Lemari. Selanjutnya, cisu. Artinya? Peta. Ya, berikut toke. Artinya? Jam. Berikut hoki. Artinya? Sapu. Iya. Kosakata selanjutnya gomibako. Artinya? Tong sampah. Tong sampah. Purojekuta. Artinya? Proyektor. Isu. Kursi. Artinya? Kursi. Sukue. Artinya? Meja. Terakhir, kabing. Artinya? Bunga. Oke. Sudah bisa? Bisa Sensei acak untuk cara penyebutannya? Oke, coba. Seva. Kursi bahasa Jepangnya apa? Isu. Giovanni, meja bahasa Jepangnya apa? Sukue. Hera, proyektor bahasa Jepangnya apa? Projekuta. Iya. Fanny Fiang ya. Vas bunga bahasa Jepangnya? Vas bunga bahasa Jepangnya? Kabing. Iya. Eki, tong sampah? Sampah gomibako. Gomibako. Siapa lagi? Grace, sapu bahasa Jepangnya? Hoki. Oke. Sekarang silakan kalian catat kosakata-kosakata yang ada sambil dicatat, sambil kalian latih baca-baca, latih pengucapannya. Bisa? Bisa. Oke, jadi silakan dicatat ya, jangan dilihat saja, dicatat. Dicatat kemudian latih untuk hafal kosakatanya. Silakan dikerjakan. Sensei kasih waktu 5 menit ya. Hoki. Gomibako. Latihan menulis dengan huruf hiragananya. Yang sudah lancar, tambah latihan. Yang belum mahir untuk tulis hiragananya, tambah latihan lagi. Seva, kenapa? Mau tanya Bu dengan dia Bu, tulisan Jepang juga. Iya, kan tadi Sensei bilang latihan tulis dengan dia punya hiragana. Susah karena kamu malas latihan, makanya kamu rasa susah. Harus rajin latihan hiragana. Dua menit lagi ya.
Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, selanjutnya Sensei akan memberikan kertas ini untuk mengetes kemampuan kalian. Ya. Jadi nanti di dalam lembar ini kalian tulis nama-nama benda yang ada di dalam kelas yang bisa kalian tuliskan. Nanti akan Sensei hilangkan ini ya, supaya kalian tidak bisa mencontek di papan. Nanti Sensei jelaskan sebentar. Di paling atas tulis nama ya. Paling atas tulis nama kalian. Dapat kertas semua? Sudah. Ya. Silakan kalian lihat di papan, silakan kalian menuliskan benda-benda apa saja yang ada di dalam kelas dalam selembar kertas yang sudah Sensei bagikan, kemudian nanti kalian kumpul ya. Nah, di situ kan ada 3 kolom. Kolom pertama adalah nama benda dalam bahasa Indonesia. Nama benda dalam bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jepangnya. Kemudian yang terakhir adalah yang bisa silakan kalian tulis dengan huruf hiragana. Yang belum bisa silakan bebas ya. Ya kan kalian sudah latih kosakata tadi toh? Sudahkah belum? Sudah, oke. Jadi silakan kalian tuliskan minimal 5 benda yang ada di dalam ruangan kelas. Silakan tutup bukunya, kemudian kerjakan dalam lembar kertas. Jadi di situ Sensei mau lihat apakah kalian sudah paham betul yang sudah Sensei jelaskan tadi atau belum. Silakan dikerjakan. Pause.
Oke, selesai. Silakan kumpulkan ke depan. Waktunya habis. Ayo semua kumpul ke depan. Ada tulis nama toh? Jangan lupa tulis nama. Junior, tulis namamu dulu. Tidak dengar tadi Sensei bilang. Oke, silakan kembali ke tempat. Sekarang kita akan bagi kelompok ya. Jadi nama-nama yang Sensei bagi nanti kita akan bagi ke dalam 2 kelompok. Jadi sesuai dengan hasil yang kalian kerjakan. Jadi nanti kita bagi kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sebelah bagian sini ya. Ini hasil yang sudah kalian kerjakan, Sensei sudah periksa dan sebentar kita bagi dalam kedua kelompok. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2. Sensei bacakan langsung pindah ya, langsung duduk per kelompok. Sensei bacakan dulu yang kelompok 1, nanti duduk di sebelah kanan Sensei sini. 2 deret ini di kelompok 1. Kelompok 1 Giovanni, Nur Najma, kemudian Nur Triana, Grace, Junior, dan Hera. Itu masuk di dalam kelompok 1. Ayo, yang lain pindah. Berarti sisanya di kelompok 2. Johan, Gadis, kemudian Shevchenko, Intan, dan Fani. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan langsung duduk per kelompok. Langsung, ayo putar begini. Langsung duduk per kelompok berhadapan. Iya, supaya belajarnya enak. Oke, di dalam kelompok silakan kalian membahas sedikit tentang kosakata yang sudah Sensei kasih tadi. Kemudian nanti sebentar kalian akan menyimak video tambahan tentang kosakata, masih dengan materi kosakata benda-benda di dalam kelas. Oke, sudah? Sudah duduk per kelompok, silakan kalian simak video berikut ini. Oke, perhatikan ya, karena video suaranya agak kecil. Ya, silakan perhatikan video berikut ya. Oke, kosakata yang pertama apa? Pensil. Bahasa Indonesianya? Pensil. Bahasa Jepangnya adalah enpitsu. Tulisannya enpitsu, sebutnya empitsu. Sama-sama? Enpitsu. Oke, lanjut. Oke, kosakata berikut apa? Pulpen. Pulpen. Bahasa Jepangnya? Borupen. Borupen. Hai. Iya, gambar berikut adalah gambar apa itu? Penghapus. Penghapus bahasa Jepangnya? Keshigomu. Keshigomu. Hai. Iya. Gambar berikut apa? Penggaris. Bahasa Jepangnya? Monosashi. Iya, tempat benda berikut apa? Tempat pensil. Bahasa Jepangnya?
Fude bako. Hasami atau gunting. Iya. Kami itu apa? Kertas. Iya. Apa bendanya? Buku. Bahasa Jepangnya hon. Iya, ini bendanya apa? Catatan atau buku catatan. Iya. Noto. Coba sama-sama. Noto. Penulisannya menggunakan huruf apa ini? Huruf katakana. Iya. Karena ini adalah bahasa kata serapan. Lanjut. Iya, yang berikut apa bendanya? Majalah. Bahasa Jepangnya apa ini? Sashi. Zashi, sama-sama. Zashi. Double konsonan. Zashi. Oke. Kamus apa? Jisho. Iya. Ini apa? Tas. Bahasa Jepangnya? Kabang. Kabang. Iya. Kabang. Ya, gambar apa? Kursi. Ya, itu ada perbedaan ya, kursi di Jepang dan di Indonesia. Kursi bahasa Jepangnya apa? Isu. Ada huruf I dan su. Isu. Selanjutnya benda apa? Meja. Meja bahasa Jepangnya? Ada huruf apa itu? Tsukue. Ada 3 huruf. Tsu, ku, dan e. Nah, ini apa? Papan tulis atau whiteboard. Ini juga kata serapan, jadi menggunakan huruf katakana untuk menulisnya. Waitobodo. Waitobodo. Oke. Iya. Oke, perhatikan di papan di sini adalah kosakata-kosakata yang sudah kalian simak tadi. Iya. Dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, coba baca yang deretan pertama. Kosakata dari pensil sampai buku. Pensil. Pensil bahasa Jepangnya enpitsu. Pulpen, penghapus, penggaris, kotak pensil, gunting, kertas, buku,
Oke, lanjut ke kelompok 2. Mulai dari catatan. Catatan apa bahasa Jepangnya? Noto. Majalah? Zashi. Zashi, coba. Zashi, oke. Kamus? Jisho. Tas? Kabang. Kursi? Isu. Meja? Sukue. Whiteboard? Whiteboard. Oke, silakan kelompok 1 silakan bisa latihan sendiri kosakatanya. Bisa. Oke, kelompok 2 juga demikian ya. Latih mengucapkan kosakata. Coba. Fanny. Kosakata penggaris bahasa Jepangnya apa? Coba lihat. Penggaris coba lihat di papan. Penggaris bahasa Jepangnya apa? Mono shashi. Ulang. Penggaris bahasa Jepangnya? Monoshashi. Gadis. Penghapus bahasa Jepangnya? Di atas monoshashi tadi. Keshigomu. Oke. Shevchenko. Gunting bahasa Jepangnya? Hasami. Oke. Johan. Kertas bahasa Jepangnya? Kami. Iya. Sekarang kata serapannya. Intan. Bahasa Jepang dari catatan? Noto. Oke. Ulang ya. Sensei ulang yang kata serapan. Whiteboard. Bahasa Jepangnya? Semua. Whiteboard. Bisa ya? Pensil bahasa Jepangnya? Enpitsu. Pulpen? Borupen. Oke, silakan latih-latih sendiri kosakatanya. Kelompok 1? Kelompok 1 bisa? Kelompok 1. Whiteboard bahasa Jepangnya? Oke, catatan? Iya, pulpen? Borupen. Kotak pensil? Fudebako. Iya, jadi bisa ya. Sekali lagi latihan kosakata, lancar pengucapannya, latihan pengucapannya. Latih-latih di masing-masing kelompok ya. Iya. Buku bahasa Jepangnya apa? Kelompok 2. Hong. Sama-sama. Hong. Pensil bahasa Jepangnya Empitsu. Hai. Terus tas bahasa Jepangnya Kabang. Oke. Terus kamus bahasa Jepangnya Jisho. Iya. Silakan latih-latih lagi kosakatanya ya. Ada juga notes kayak contoh kayak Latihan kosakata. itu kayak itu. Ada whiteboard, notes, note. Lainnya itu ya pakai ada boru. Ini apa? Jisho. Ini apa Hera? Borupen. Oke. Kia, ini Hong. Natsma, ini apa? Fudebako. Oke. Bisa ya? Bisa? Seva. Ini apa? Kamus. Bahasa Jepangnya? Bahasa Jepangnya kamus Jisho. Jisho. Iya, bagus. Fanny, ini apa? Bahasa Jepangnya? Kabang. Iya. Intan, ini apa? Bahasa Jepangnya? Empitsu. Johan, ini apa? Bahasa Jepangnya? Borupen. Oke. Sensei pinjam ini lagi. Gadis, ini apa? Pensil. Bahasa Jepangnya? Enpitsu.
Cepat sekali kamu, sudah bisa? Oke, sudah bisa semua? Hai, bisa. Oke, kalau sudah bisa silakan masing-masing kelompok kalian buat game. Silakan pegang benda masing-masing, terserah bebas. Benda apa yang ada di sekitar kalian. Pegang kemudian tanya ke teman di sebelah kanan. Jadi teman di sebelah kiri tanya ke teman sebelah kanan. Habis itu yang ditanya, tanya lagi ke sebelah kanannya. Habis itu tanya lagi. Jadi rolling ya. Jadi seperti ini. Johan tanya ke Intan, Intan tanya ke Fani, rolling begitu. Begitu juga di sini. Kia tanya ke Hera, Hera tanya ke Giovanni, rolling begitu. Oke? Silakan. Saya mau lihat ini. So bisa kah? Gunakan kalimat bertanya yang sudah Sensei ajarkan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana bertanya benda? Korewa nandesu ka? Hai, korewa nandesu ka? So ajar di pertemuan sebelumnya toh? Hai. Korewa nandesu ka? Coba sama-sama. Korewa nandesu ka? Oke, jadi kalau bertanya korewa nandesu ka sambil tunjukkan ke teman bendanya apa supaya teman tahu yang dia tanyakan adalah benda itu. Bisa ya? Supaya teman tidak bingung mau jawab apa. Silakan sekali lagi, korewa nandesu ka? Oke, Minasang perhatikan ke depan dulu. Hai, ini Sensei pegang apa? Fudebako. Sekarang Sensei bertanya, korewa nandesu ka? Fudebako desu. Fudebako desu. Jadi cara jawabnya seperti itu ya. Hai. Oke, silakan kalian game di dalam kelompok masing-masing. Bertanya ke teman di sebelah-sebelahnya. Silakan. Langsung saja. Korewa nandesu ka? Korewa nandesu ka? Korewa nandesu ka? Empitsu. Empitsu desu. Korewa nandesu ka? Kaban desu. Jisho. Korewa nandesu ka? Jisu desu. Hai. Korewa nandesu ka? Fudebako. Fudebako desu. Korewa nandesu ka? Korewa. Apa itu? Hong des. Ulang sampai lancar. Ganti benda lain lagi. Ganti benda lain lagi. Korewa nandesu ka? Ayo. Dibalik ya. Gadis. Korewa nandesu ka? Tas bahasa Jepangnya apa? Tas apa? Kaban desu. Oke, lanjut bertanya. Hong desu ka? Hong desu. Korewa nandesu ka? Korewa nandesu ka? Iya. Fudebako Kamu desu. lagi. Korewa nandesu ka? Hon desu. Korewa nandesu ka? Bolpen desu. Korewa nandesu ka? Kaban desu. Sudah bisa? Hai, bisa Sensei. Oke. Minasang tatte kudasai. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke, silakan kalian pegang benda masing-masing. Dan bebas, kalian mau tanya ke siapa, siapa mau tanya ke siapa. Jadi kalian sebut ya, campur saja ya dari sini ke sana ke sini bisa, bebas. Silakan berhadapan. Kelompok 1 dan kelompok 2 berhadapan. Iya. Jadi kelompok 1 bertanya ke kelompok 2, kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Siapa duluan? Oke, Shevchenko. Tanya ke siapa? Equila Sang. Hai, silakan. Korewa nandesu ka? Bolpen desu. Oke, sekarang kelompok 1 bertanya ke kelompok 2, gantian. Hai. Iya, Eki, tanya ke siapa? Johan-san, korewa nandesu ka? Jisho desu. Iya, sekarang gantian lagi. Kelompok 2 tanya ke kelompok 1. Intan, tanya ke siapa? Bebas. Fani. Cari orang yang belum kena pertanyaan ya. Kami desu. Iya, sekarang kelompok 1 bertanya. Fani bertanya ke, Gadis. silakan. Korewa nandesu ka?
Kawan des. Iya. Sekarang kelompok 2 bertanya. Silakan. Ke siapa? Ke Hera. Enpitsu des. Oke, siapa lagi yang belum? Kelompok 1 siapa yang belum bertanya? Kia sama Najma. Kia duluan. Bertanya ke siapa? Ke teman yang belum ya? Sudah. Ke teman yang belum kena pertanyaan. Intan. Korewanan des kan? Hong Des. Oke, sekarang siapa yang belum bertanya di sini? Johan. Silakan bertanya ke Najma. Silakan. Korewanan deska pertanyaannya. Silakan. Benda apa yang kau pegang? Kertas. Korewanan desu ka? Kami des. Iya. Sudah? Oh, sekarang terakhir. Bertanya ke siapa yang belum dapat pertanyaan tadi? Shevchenko belum dapat pertanyaan. Seva belum. Ayo, Seva. Najma tanya ke Seva. Korewanan des ka? Apa itu dia pegang? Tempat pensil. Tempat pensil bahasa Jepangnya Fudel baku des. Fudebako des. Oke, silakan. Kelompok 1 pegang satu benda. Pensil atau bolpen atau buku, terserah. Satu aja, pensil ya. Kemudian kelompok 2 kelompok 2 pegang satu benda. Sama-sama. Pertama kelompok 1 bertanya ke kelompok 2 dengan serentak. Mulai. Enpitsu des. Oke, sekarang kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Korewanan desu ka? Oke, bisa semua? Sudah bisa paham? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Kembali ke tempat, hadap ke depan semua. Menghadap ke depan semua. Kalau sudah bisa paham berarti sudah bisa lanjut. Sekarang kalian akan mengerjakan LKPD 1. Di sini kalian akan mengerjakan tugas yang akan Sensei kasih, yaitu menjodohkan gambar dengan kosakata bahasa Jepang yang benar. Seperti biasa, jangan lupa tulis nama di lembar di bagian atasnya ya, tulis nama masing-masing. Kemudian dikerjakan. Silakan ditutup catatannya semua. Ditutup catatannya semua. Pegang dulu, baca-baca dulu, nanti Sensei suruh kerjakan baru bisa kerja ya. Tulis nama dulu, tulis nama. Ya, silakan perhatikan kertas masing-masing. Sudah dapat semua toh? Tulis nama dulu. Sudah. Yang pertama tulis nama di bagian atasnya. Sudah? Oke. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri, di kolom sebelah kiri dan tulisan yang ada di kolom sebelah kanan. Cara kalian mengerjakannya adalah silakan perhatikan gambar sebelah kiri, kemudian cari bahasa Jepang yang benar dengan benda tersebut di kolom sebelah kanan. Kalau kalian sudah menemukannya, silakan kalian tarik garis dari gambar ke tulisannya. Jadi itu caranya mengerjakan. Menjodohkan gambar dengan kosakata. Sudah paham cara pengerjaannya? Jadi sekali lagi lihat gambar, lihat tulisan, kemudian tarik garis dari gambar ke tulisan. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit.
Baca baik-baik. Dua menit lagi ya. Sudah selesai? Sudah. Yang lain masih ada yang mengerjakan? Masih ada waktu 1 menit ya? Baik. Yang sudah selesai boleh dikumpul satu-satu ke depan. Satu-satu ya. Jangan bertabrakan. Supaya tidak mengganggu yang belum selesai. Ibu, izin buang air kecil. Iya, silakan. Satu menit terakhir ya.
Sini. Sudah semua? Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke video berikutnya. Perhatikan video berikut dan silakan catat. Kalau ada yang perlu dicatat, dicatat. Yang berikut adalah kita akan belajar tentang pola kalimat. Silakan simak video berikut ini. Masuk. Hai. Minasang wakarimasu ka? Hai, wakarimasu. Atau wakarimaseng? Hai wakarimasu. Hai wakarimasu. Sudah bisa ya? Hai. Jadi ada berapa pola kalimat yang kalian pelajari tadi? Ada apa saja? Pola kalimat pertama adalah pola kalimat positif. Kemudian kalimat negatif. Yang ketiga adalah kalimat bertanya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kalimat positif. Di situ ditandai dengan kata benda. Diisi dengan apa yang pertama? Kata ganti orang. Kemudian menggunakan partikel no. Kemudian kata benda diisi dengan kata benda barang dan diakhiri dengan kata des. Itu untuk kalimat positif. Contoh, misalnya di situ adalah contoh pensil milik saya. Pensil itu kata benda barangnya, kemudian saya adalah kata benda orangnya. Jadi pensil saya watashi no enpitsu desu.
Oke, Sensei minta satu contoh lain lagi. Misalnya kata benda ganti orangnya kita pakai hera. Kemudian bendanya adalah tas. Tas milik Hera. Berarti kalimatnya akan jadi bagaimana? Hera Sangno. Oke. Coba sebelah sini. Bendanya adalah tas. Bahasa Jepangnya apa? Kabang. Orangnya adalah Hera. Tas milik Hera. Berarti bahasa Jepangnya dia akan menjadi bagaimana? Hai. Hera sang no, jangan lupa partikelnya. Partikel no di tengah kalimat. Hera sang no. Hai. Kaban des. Diakhiri dengan des. Bisa? Oke. Kalimat yang kedua adalah kalimat negatif. Nah, kalimat negatif sama polanya seperti kalimat positif, hanya yang membedakannya apa? Coba perhatikan. Yang membedakannya adalah di akhirannya. Kalau positif itu akhirannya adalah des, negatif dewa arimaseng. Contoh, bukan buku milik saya. Tetap ya polanya. Pola kalimatnya kata benda satu adalah orang diisi dengan kata ganti orang. Orang di sini adalah siapa? Watashi. Kemudian bendanya adalah apa? Buku. Tetapi kepemilikannya adalah negatif, bukan buku milik saya. Des dia menjadi dewa arimaseng. Negatifnya di sini adalah bukan buku milik saya. Wata sama-sama? Watashi no Dewa arimaseng. Hong dewa arimaseng. Oke, satu contoh lagi. Bukan kamus milik Eki. Bukan kamus milik Eki. Berarti watashi kita ganti dengan Eki Shanghai. Coba sama-sama, kalimatnya menjadi bagaimana? Eki sang. Eki Sang. Jisho. Hai, kamus bahasa Jepangnya apa? Jisho. Hai. Eki Sang no. Jisho dewa arimaseng. Iya. Eki Sang no. Jisho. Oke. Eki Sang no Jisho dewa arimaseng. Kalimat yang ketiga atau kalimat yang terakhir adalah kalimat bertanya. Kalimat kata tanya di sini adalah apa? Dare. Dare itu adalah kita isi di tempat kata benda kata ganti orang karena kita mau mencari tahu dare. Dare itu apa? Dare adalah siapa. Jadi kita mau cari tahu ini kata benda satu, kata ganti orangnya siapa. Jadi dareno, misalnya bendanya kita sudah tahu. Kita menemukan satu benda di atas meja. Siapa punya bolpen ya? Bahasa Jepangnya? Dareno borupen desu ka? Contoh di depan adalah penghapus milik siapa? Penghapus bahasa Jepangnya apa? Keshigomu. Keshigomu. Nah, jadi kalimatnya dareno Keshigomu desu ka? Keshigomu desu ka? Kenapa pakai ka? Karena itu adalah kalimat bertanya. Iya, bisa ya. Oke, satu contoh lagi. Seperti yang Sensei tadi. Bolpennya siapa ya? Oh, sorry. Ini saja. Ini apa namanya? Fudebako. Oke. Tempat pensilnya siapa ya ini? Oke, buat kalimat bertanyanya bagaimana? Hai. Dare no fudebako desu ka? Oke. Sampai di sini bisa paham penjelasan Sensei? Hai. Oke, Sensei ulangi lagi ya.
kalau kalimat positifnya bertanya tentang, menyatakan tentang benda, berarti kata benda 1 kata ganti orang no, kata benda 2 kata ganti barang, dan diakhiri dengan kata des. Kalimat kedua adalah kalimat negatif, sama dengan kalimat pertama, hanya berbeda di akhiran. Akhirannya kalau negatif menggunakan dewa arimaseng. Kalimat ketiga kalimat bertanya. Bertanya tentang siapa, bahasa Jepangnya apa? Dare. Dan diakhiri dengan kata deska, menandakan itu adalah kalimat bertanya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya anggap sudah jelas semua. Sekarang silakan cari pasanganmu, kemudian latih percakapan. Latih percakapan 3 kalimat ini. Bisa? Sekarang silakan cari pasangan. Oke, langsung ya. Jadi seperti biasa, ambil pasangan, kemudian buat kalimatnya. Terserah kalian mau latih mana. Kalimat positif dulu, kalimat negatif, kemudian kalimat bertanya. Tulis ya. Bisa paham? Bisa ya? Silakan. Kalimat positif dulu, kemudian kalimat negatif, kemudian kalimat bertanya. Silakan dicatat sambil buat kalimatnya. 私の本です。私の本です。 Jadi bertanya satu-satu dulu, sebutkan dulu. Jadi kamu sebutkan watashi no borupen desu. Baru kamu lagi watashi no enpitsu desu. Jadi masing-masing kalimat itu kamu latihan seperti itu. Mengerti gadis? Buat seperti itu ya. Watashi no borupen desu. Gadis lagi watashi no hong desu. Kami desu. Baru kalimat kedua. Gitu. Bisa ya? Iya, begitu. Jadi baku bilang dulu masing-masing. Iya. Jadi tentukan benda apa yang kalian mau angkat. Gitu. Iya, kalimat negatifnya dewa arimaseng. Ya, terakhir baku tanya ya. Silakan lanjut. Bisa semua? Sudah bisa paham ya? Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat bertanya. Sudah latihan semua? Sudah latihan semua yang di sini? Oke, kalau sudah, silakan dengan pasangan yang sudah saya sebutkan tadi, cari pasanganmu dan buat kalimat bertanya. Kalimat yang terakhir, buat kalimat tanya jawab. Jadi ditulis dulu, kalian mau tanya apa, mau jawab dengan apa. Setelah itu dihafalkan percakapan satu-satu di depan. Ya, terakhir silakan kalian buat percakapan contoh kalimat yang ketiga, kalimat bertanya. Dareno, benda apa deska? Jadi benda apa yang kalian mau tentukan, mau pegang, mau tanya, silakan. Dengan pasangan. Jadi masing-masing punya pertanyaan dan punya jawaban. Dihafal. Jadi tulis di buku dulu supaya sebentar tidak bingung.
Jadi misalnya Intan dengan Johan mau bertanya jawab tentang benda apa. Jadi misalnya bertanya tentang benda bolpen misalnya. Dare no borupen desu ka? Johan jawab. Terserah misalnya bendanya itu milik siapa? Milik gadis. Oh, gadis ti sang no borupen desu. Gitu. Jawabannya bagaimana? Sudah toh Sensei kasih di pertemuan lalu itu bertanya jawab. Jadi tidak ada kesulitan lagi ya. Nah, dare no fudebako desu ka? Misalnya fudebakonya milik gadis ti. Gadis ti sang no fudebako desu. Atau gadis ti sang no desu. Kenapa? Karena fudebakonya sudah jelas di kalimat bertanya. Jadi bisa dia menyebutkan kembali di kalimat menjawab, bisa tidak. Karena sudah jelas. Begitu ya. Jadi bisa gadis ti sang no fudebako desu, bisa langsung gadis ti sang no desu. Oke. Silakan. Siapa kelompok mana yang sudah siap? Boleh maju ke depan. Bertanya jawab tentang benda. Jadi bawa bendanya ya. Bawa bendanya. Bawa bendanya kemudian baku tanya. Hera sudah? Sudah siap? Sudah? Sudah? Oke. Oke, yang lain sambil menghafalkan atau menuliskan sambil memperhatikan teman kalian di depan. Sebelah sini. Iya, yang lain sambil perhatikan ya. Bawa bendanya, tunjukkan bendanya. Oke. Silakan. Dari no kami desu ka? Yopan-san no kami desu. Hai. Bisa? Yang lain bisa paham ya? Oke, selanjutnya silakan duduk. Selanjutnya siapa yang bisa? Siap. Eki sama Seva sudah siap? Belum. Oke, Giovanni sama Nachwa. Silakan maju. Yang lain bersiap ya. Silakan di depan sini. Yang lain sambil memperhatikan. Silakan. Dari no hoki desu ka? Hiasan hoki desu. Oke, Kia sang no hoki des. Oke, silakan tepuk tangan untuk teman kalian. Yang berikutnya silakan kembali. Berikutnya, selanjutnya siapa? Oke, jadi dari beberapa contoh tadi sudah kalian paham semua toh? Kalimat bertanya, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat bertanya. Kalau bertanya menggunakan kata apa? Dare, karena bertanya tentang miliknya siapa. Oke, jadi dari keseluruhan pelajaran kita hari ini, dari kosakata tentang apa? Tentang benda-benda yang ada di kelas. Oke, Sensei mau uji. Perhatikan ya, Sensei ke siapa dan Sensei bertanya ke siapa. Nachwa-san, kore wa dare no enpitsu desu ka? Hera-san no enpitsu desu. Oke. Selanjutnya. Giovanni-san,
Korewa dare no hong desu ka? Intan-san hon desu. Oke, Intan-san no hong desu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, perhatikan pertanyaannya. Eki-san, korewa nan desu ka? Jisho desu. Jisho desu. Kenapa jisho? Karena hanya bertanya tentang itu benda apa. Iya. Berarti kalian sudah bisa paham ya? Jadi kalau bertanya hanya nan, berarti bertanya tentang benda apa. Tapi kalau bertanya dare, berarti bertanya tentang bendanya milik siapa. Oke, pertemuan kita untuk materi hari ini sampai di sini. Terakhir Sensei bertanya, ada yang mau kasih pertanyaan? Mungkin ada yang masih agak-agak kurang paham di poin mana, di bagian mana? Silakan. Yang mau bertanya silakan. Oke, kalau sudah paham semua Sensei anggap berarti materi kita aman, ya. Dan untuk materi hari ini kita sampai di sini. Jangan lupa kalian pelajari di rumah, latih kosakatanya karena di pertemuan berikut kita masih akan bertemu dengan materi yang sama tentang kosakata benda, tetapi sudah pembahasan yang berbeda, yaitu kita akan menentukan atau melihat, menjelaskan tentang posisi letak benda. Ya, jadi masih dengan kosakata benda yang ada di dalam kelas, tetapi pertemuan berikut kita akan membahas tentang posisi, letak, keberadaan benda. Ya. Sekali lagi, Sensei ingatkan untuk berlatih materi-materi yang sudah dipelajari hari ini, terlebih untuk kosakatanya, dihafal di rumah, kemudian latih penulisan hiragana katakananya supaya kalian semakin mahir dalam menulisnya. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan ketua kelas siapkan kelas. Minasan, kiris. Rei. Hai, arigato gozaimasu minasang, mata raishu. Selamat siang semua, sampai jumpa minggu depan. Sudah.